Mengapa PDIP perlu menunggu 9 April untuk memutuskan capresnya? Apa strategi partai yang sudah 2 periode menjadi oposisi ini untuk kembali masuk ke pemerintahan? Ikuti perbincangan Rudian Danu dengan Wakil Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, ini Bu Mega sudah mengatakan bahwa penentuan capres dari PDIP itu nanti setelah pemilu legislatif. Apa yang ditunggu sebetulnya, Mas Hasto? Ya, pesan politik yang disampaikan oleh Bu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri adalah persoalan bangsa ini tidak berhenti hanya persoalan pengumuman siapa calon presiden. Tapi yang ingin dibawa adalah wacana di balik pemilu presiden ini. Bahwa pemerintahan yang akan datang itu akan menghadapi persoalan-persoalan yang sangat berat. Belum lama Presiden SBY telah mengeluarkan surat utang negara senilai 4 miliar US dollar. Dan kemudian ini melengkapi tradisi hutang kita yang setiap tahun itu rata-rata 86 triliun rupiah. Sehingga akumulasi hutang kita yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang mencapai lebih dari 3.040 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar yang membuat kami sangat khawatir, lebih-lebih dengan persoalan ekonomi di mana kita sangat tergantung kepada impor pangan dari luar negeri. Ya, hubungannya artinya adalah pemerintahan yang dihadapi, kalau kita hanya berbicara elektabilitas, tanpa berbicara desain pemerintahan ke depan, tanpa berbicara bagaimana agenda-agenda strategis yang menjadi skala prioritas utama dari pasangan capres dan cawapres dari PD Perjuangan, dan juga berbicara tentang pentingnya suatu penopang kekuatan yang solid yang namanya partai politik, maka pemerintahan ke depan akan menghadapi persoalan yang sangat serius. Artinya saat ini PDIP belum punya sosok capres yang punya visi, misi, dan... kami sudah punya. Hanya saja kami ingin membawa sebuah wacana. Mari bangsa ini berpikir ke depan, berpikir bahwa kita itu berada di persimpangan jalan. Kalau kita tidak menempatkan agenda pergantian kepemimpinan ke depan, sekaligus juga untuk merombak sebuah agenda di dalam penataan politik demokrasi kita dan politik ekonomi kita, siapapun yang memimpin akan menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, dan itu akan rapuh kalau tidak didukung oleh sebuah kekuatan partai yang solid. Karena itulah kami menyiapkan diri. Kami menyiapkan dengan agenda, dengan konsepsi bagaimana pembangunan semesta berencana. Kami menyiapkan dengan sebuah kekuatan partai politik untuk mendukung di parlemen. Artinya apalagi yang ditunggu sebetulnya kalau semuanya sudah disiapkan gitu, agenda prioritas kerja yang kami tunggu adalah sebuah momentum yang tepat. Bahwa kita melihat dari persoalan politik, persoalan ekonomi saat ini, persoalan sosial itu akan bermuara, dan inilah yang akan kami jaga. Jangan sampai ketika nanti kami mengumumkan dalam era yang sangat liberal ini, siapapun yang kemudian diumumkan dalam waktu yang salah, maka kemudian dia bisa saja akan dihabisi oleh lawan-lawan politiknya. Artinya sebetulnya untuk melindungi capres PDIP saat ini, mengapa itu ditunda? Ada bagian dari upaya untuk bukan semata-mata melindungi, lebih tepat adalah bagaimana kita menunggu momentum yang tepat. Momentum yang merupakan sebuah fungsi dari dinamika politik nasional, dari kesiapan jajaran internal partai, dari kesiapan agenda pemerintahan ke depan, dan tentu saja tidak terlepas dari konstelasi politik internasional. Kita melihat misalnya persoalan Mesir, ketika demokrasi dijalankan tanpa ada sebuah topangan kekuatan yang solid, maka hasilnya adalah instabilitas. Kita tidak ingin, apalagi ke depan ini tidak ada yang namanya incumbent. Apalagi ke depan ini kita melihat jaminan pemilu yang demokratis saja itu belum terwujud sampai sekarang. Mas Hasto, ini kan sebetulnya banyak yang mengatakan bahwa kalau penentuan capres PDIP ditentukan sebelum pemilu, ini akan mempengaruhi peta politik paling tidak perolehan suara pada pemilu legislatif nantinya. Ya kami mendengarkan kalkulasi-kalkulasi, tetapi survei juga kami tanpa harus mempertentangkan berbagai macam analogi yang logika-logika yang diambil. Survei itu kadang-kadang tidak mampu menangkap apa yang di belakang yang namanya sebuah spirit, yang namanya sebuah kekuatan terkonsolidasi di situ. Tentu saja pertimbangan tersebut sangat penting bagi kami, bahwa ketika memang diumumkan sebelum pemilu dan yang diumumkan itu sesuai dengan harapan rakyat, maka akan memberikan sebuah persepsi positif kepada partai. Tetapi sekali lagi bagi PDI Perjuangan, persoalan untuk pemilu ke depan bukan hanya sekedar kalkulasi matematis seperti itu. Tapi Anda mengatakan bahwa butuh kekuatan yang mendukung nantinya, kan? Ya, maka kami mempersiapkan diri, seluruh partai bergerak. Karena situasional sekarang adalah kita lihat itu sudah menjadi euforia. Nah, ketika segala sesuatu sudah menjadi euforia,
dan tidak lagi objektif, maka ini bisa hal yang berbahaya. Jadi dalam politik itu ada momentum, dalam politik itu kalkulasi di atas kertas kadang-kadang berbeda dengan realitas yang di lapangan. Ya, berbagai survei mengatakan bahwa Jokowi selalu unggul. Ya. Bagaimana PDIP melihat? Oh, kami berterima kasih karena terbukti juga elektabilitas Jokowi, elektabilitas Ganjar Pranowo itu berdampak positif kepada partai politik. Itu adalah buah dari sebuah dialektika yang berjalan di internal partai melalui proses kaderisasi, sehingga nggak ada persoalan. Jokowi katakanlah mau naik mau 70%, itu sebuah berkah bagi PDI Perjuangan, nggak ada persoalan. Hanya saja ketika ada pihak-pihak yang berkepentingan, yang katakanlah kemudian mencoba berebut untuk menjadi skena, katakanlah siapa yang akan menjadi cawapresnya, misalnya kalau Jokowi sebagai capres, atau sebaliknya siapa menjadi capresnya kalau Jokowi bisa menjadi cawapres, itu kemudian mulai memainkan political agenda mereka masing-masing. Untuk berbicara kepemimpinan ke depan, kami ingin mengingatkan bahwa bangsa ini tidak bisa berdiri atas figur. Pengalaman 2004 dan 2009, Presiden SBY itu menempati seluruh kriteria terbaik dari kepemimpinan saat itu. Beliau dipersepsikan jujur, tegas, berwibawa, tapi ternyata kemudian persepsi positif ini tidak berdampak dan tidak linear dengan hasilnya. Kita melihat beliau dipersepsikan doktor ekonomi pertanian, tetapi mengapa meliberalkan di sektor-sektor pertanian? Memimpin negeri yang begitu besar seperti Indonesia itu tidak dilakukan dengan cara tergesa-gesa, melalui perenungan yang mendalam, melalui berbicara siapa, bagaimana konfigurasi kabinetnya, bagaimana arsitektur kabinet ke depan, itu menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan. Kriteria seorang capres dari PDIP seperti apa, Mas Hasto? Yang pertama adalah tentu saja pemahaman yang sangat kuat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai nanti presiden kemudian ada persoalan berkaitan intoleransi, dia tidak punya pegangan bahwa Indonesia ini dibangun untuk semua, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk agama tertentu, bukan untuk yang namanya kelas tertentu, kelas kaya misalnya, bukan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan manajerial pemerintahan yang handal. Dan yang ketiga dari aspek karakternya. Dia adalah punya karakter, dan kemudian yang keempat tentu saja backup kekuatan politik untuk mengawal sebuah kehidupan kepartaian yang di Indonesia ini sangat liberal dan ada tradisi jatuh-menjatuhkan. Itu yang kemudian menjadi konsideran dari kami. Dan kemudian yang kelima tentu saja adalah komitmen kerakyatannya dan juga karakter-karakter personalnya. Mas Hasto, terima kasih banyak sudah bersama kami di Let's Vote. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Hasto Kristianto, Wasekjen PDI Perjuangan. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.